Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berinteraksi walaupun tidak bertatap muka. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai eskul wajib di SMP Muhammadiyah, yaitu Hizbul Wathon. Baik, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita semua. Semoga dalam pandemik yang terjadi ini semoga cepat berlalu dan semoga kita bisa bertatap muka, bisa berinteraksi, bisa mengikuti kegiatan seperti biasanya. Bisa langsung ke materi ya. Bisa disimak, boleh siapkan buku catatannya. Ya, baik. Materi akan disampaikan oleh Rakanda Ridwan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kakak di sini akan menjelaskan sedikit sejarah tentang gerakan kepanduan Hizbul Wathon. Mungkin sebelumnya kalian ada yang pernah mendengar apa itu Hizbul Wathon, atau yang ada yang sudah tahu apa Hizbul Wathon itu? Ya? Di sana sudah ada apa itu gerakan kepanduan Hizbul Wathon. Gerakan kepanduan Hizbul Wathon adalah gerakan kepanduan yang berciri khas Islam yang mendorong dan mewadahi semangat pemuda untuk mendidik kedisiplinan, keterampilan, kecerdasan, dan membentuk jiwa akhlakul karimah yang berorientasi pada 3 prinsip. Yang pertama, edukatif, rekreatif, dan religi. Selanjutnya, Hizbul Wathon. Hizbul Wathon, apa sih arti Hizbul Wathon secara bahasa? Hizbul Wathon adalah cinta tanah air atau pembela tanah air, dengan maksud sebagai landasan dan pedoman untuk memperjuangkan bangsa dan tanah air. Menurut sejarah, gerakan kepanduan Hizbul Wathon adalah gerakan kepanduan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1918 yang mulanya bernama Pathfinder Muhammadiyah. Sejarah menunjukkan gerakan kepanduan Hizbul Wathon termasuk pelopor akan adanya pramuka. Selanjutnya, Hizbul Wathon Muhammadiyah punya awal mula berdirinya Hizbul Wathon. Gerakan kepanduan Hizbul Wathon atau disingkat dengan HW adalah salah satu organisasi otonom atau ortom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Ortom Muhammadiyah lainnya adalah Aisyah, Nasihatul Aisyah, NA Pemuda Muhammadiyah, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, HW itu termasuk organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah. Jadi semuanya ada 7 otonom
di Muhammadiyah yang tadi sudah kakak sebutkan. Nah, untuk nama Hizbul Waton itu awal mulanya diambil dari salah satu madrasah yang didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Itu berada di Surabaya pada tahun 1916. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan harus membentuk kepanduan di Muhammadiyah? Awal mulanya waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan berpulangnya dari pengajian di Surakarta. Di pertengahan jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat di halaman di depan halaman alun-alun Yogyakarta ada sekumpul anak-anak pemuda berseragam yang sedang berlatih baris berbaris. Nah, setelah itu berpulangnya sampai di Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan memanggil kedua muridnya dan membicarakan tentang akan menggagaskan kepanduan Hizbul Waton itu untuk ada di Perserikatan Muhammadiyah. Setelahnya itu terbentuklah Hizbul Waton di Perserikatan Muhammadiyah untuk menyiapkan anak remaja, pemuda, dan menyiapkan juga kader-kader di Muhammadiyah. Nah, untuk tujuan kepanduan Hizbul Waton, yang pertama, tujuan Hizbul Waton itu menyiapkan dan membina anak remaja dan pemuda yang memiliki akidah, mental dan berteknologi serta berakhlak karimah dengan tujuan terwujudnya pribadi muslim yang benar sebenar-benarnya dan siap menjadi kader perserikatan umat dan bangsa. Yang kedua, dengan harapan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan terbentuknya kepanduan Hizbul Waton berharap agar pemuda Muhammadiyah juga dapat diajar tentang kepanduan guna berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut aja ya ke materi. Istilah-istilah dalam Hizbul Waton. Gerakan Kepanduan Hizbul Waton merupakan satu-satunya organisasi kepanduan yang berdiri sendiri tanpa intervensi pemerintah. Hizbul Waton juga satu-satunya organisasi kepanduan yang menggunakan istilah kepanduan di Indonesia. Walaupun Pramuka juga merupakan organisasi kepanduan, namun tidak menggunakan istilah kepanduan dalam setiap kegiatannya. Nah, kalau kalian bertanya, Kak, yang dulu awal mula lahirnya kepanduan itu Pramuka atau HW? Nah, di sini udah jelas bahwa Hizbul Waton itu kalau dilihat dari tahunnya itu lahir didirikan pada tahun 1918, sedangkan untuk Pramuka tersendiri itu didirikan pada tahun 1961. Kalau kalian bertanya lagi, Kak, sama nggak sih Pramuka sama HW? Kalau secara materi itu sama. Nah, namun Baik, tingkatan dalam organisasi di sini ada kuartir pusat,
Ada kuartir pusat, kuartir wilayah, kuartir daerah, kuartir cabang, ada qabilah. Kuartir pusat organisasi kepanduan HW untuk tingkat nasional, yaitu pusat seperti di Yogyakarta. Kalau di Muhammadiyah pusatnya itu di Yogyakarta. Nah, di sini kuartir wilayah, organisasi kepanduan HW untuk tingkat provinsi, seperti kita di sini. Kalau di sini itu kuartir wilayahnya itu Jawa Barat, seperti itu. Nah, ada kuartir daerah, yaitu organisasi kepanduan Hizbul Wathon untuk tingkat kota atau kabupaten. Di sini kebetulan di SMP Muhammadiyah bisa disebut itu qabilah SMP Muhammadiyah, yaitu di Kabupaten Bandung. Ada juga HW atau Hizbul Wathon di Kota Bandung dan di daerah-daerah lainnya. Kuartir cabang, organisasi kepanduan HW untuk tingkat kecamatan dan desa. Kebetulan di SMP Muhammadiyah di sini kecamatan daerah Margahayu ya. Untuk qabilah, organisasi kepanduan HW untuk tingkat amal usaha. Di sini bisa disebut itu qabilah SMP Muhammadiyah. Seperti itu. Baik, bisa dipahami. Lanjut. Nah, di sini ada penggolongan peserta didik. Yang membedakan pramuka dengan Hizbul Wathon itu di sini untuk penggolongan peserta didik. Atfal, pengenal, penghela, dan penuntun. Nah, itu penggolongannya peserta didik di SD, sekolah dasar. Kalau pengenal di SMP, kalau penghela itu di SMA, dengan batas usia kalau atfal 6 sampai 10 tahun dan pengenal 11 sampai 16 tahun. Penghela 17 sampai 20. Langsung bisa ke penuntun. Kita bisa ikut membantu mengajar. Kalau di pramuka kalau nggak salah Bantara Bintara. kalau di pramuka Bantara. Kalau di pramuka itu Bantara. Baik, lanjut. Nah, sebutan untuk peserta didik dan pelatih atau pembina. Kalau di pramuka itu mau muda, mau bapak-bapak, ibu-ibu, sampai kakek-kakek itu disebut kakak. Jadi awet muda kalau di pramuka itu disebut kakak. Nah, kalau di Hizbul Wathon di sini itu ada beberapa tingkatan panggilan untuk peserta didik, pelatih atau pembina. Kalau kita ke guru ataupun ke guru itu bisa Ramanda atau Ibunda. Panggilan untuk pembina, pembantu, boleh pembantu pembina atau asisten kalau bisa disebutnya, dan pelatih golongan apa. Panggilan ini juga bisa disebutkan untuk panggilan sesama pembina atau pelatih, seperti Rakanda Septian bilang ke Rakanda Ridwan, bisa bilang ke Ramanda Ridwan. Awas jangan bilang Bunda. Jadi salah hati juga. Jadi cucok dong. Nah, di sini ada Rakanda atau Ayunda. Panggilan untuk pembina, pembantu pembina, golongan pengenal, penghela, dan penuntun. Ada Rimata, panggilan untuk pemimpin kerabat atau pembantu pembina, golongan penghela. Ada Rais, panggilan untuk pemimpin kafilah atau pembantu pembina, golongan penuntun. Auladi, panggilan untuk atfal, seperti kita akan memanggil anak-anak SD. Jadi panggilannya itu Auladi. Kalau ke anak pengenal, yaitu SMP, seperti kalian itu panggilannya Ananda. Kalau perempuan Adinda. Seperti itu, bisa dipahami? Cukup jelas? Hello. Hai.
Lanjut. Nah, di sini ada kode kehormatan Hizbul Wathon. Setiap anggota kepanduan harus mengerti makna dan memahami arti kode kehormatan yang dipegangnya selama menjadi anggota kepanduan. Kode kehormatan dalam kepanduan Hizbul Wathon, kehormatan adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang mengikat setiap anggota kelompok atau pandu HW dalam bermasyarakat, bersosialisasi, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendali perilaku yang sesuai dan diterima oleh masyarakat. Setiap apa yang kalian lakukan itu dapat berdampak baik kepada masyarakat, karena Hizbul Wathon itu berpartisipasi dalam hal-hal kegiatan baik, seperti kita gotong royong, membantu sesama manusia, seperti itu. Nah, di sini ada isi kode kehormatan Hizbul Wathon. Hizbul Wathon juga mempunyai janji dan undang-undang pandu Hizbul Wathon. Seperti hanya kayak pramuka mempunyai janji dan Trisatya dan Dasar Dharma kalau di pramuka. Kalau di Hizbul Wathon itu ada janji pandu Hizbul Wathon dan isi undang-undang pandu Hizbul Wathon. Nah, bisa dihafalkan. Untuk adinda boleh ditulis, karena ini akan menjadi pegangan kalian untuk nanti eskul di SMP Muhammadiyah, tentunya untuk HW itu sendiri. Nah, sekian dari kakak, cukup jelas. Apa ada yang ingin ditanyakan mengenai pandu Hizbul Wathon? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Pasti benar? Nggak ada, baik. Kalian yang suka camping, suka naik gunung, atau suka kegiatan-kegiatan menantang, boleh ikut bersama Rakanda di sini untuk belajar mengenal alam dan selebihnya. Biar kalian penasaran, ayo ikut saja. Seperti itu. Oke, ini sedikit tambahan ya sebelum kakak tutup. Nah, kalau kalian, nah ini di sini ada logo Hizbul Wathon dan di pinggirnya juga ada anime. Ya, menggunakan seragam Hizbul Wathon. Nah, Hizbul Wathon kalian bisa lihat sendiri, itu untuk logo Hizbul Wathon ada bintang. Nah, itu untuk melambangkan bahwa Hizbul Wathon itu berada di Perserikatan Muhammadiyah. Di tengah-tengahnya bulat dan bertuliskan HW atau Hizbul Wathon. Nah, di sana ada juga gambar anime, ya, seorang putra dan putri menggunakan seragam HW. Nah, itu untuk seragam HW kalian nanti ketika sudah masuk sekolah, ya, menggunakan hasduk, seragam, topi atau baret. Beda dengan pramuka ya, pramuka itu punya seragam sendiri.